selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Musma Maulia selaku moderator presentasi kali ini. Tentunya saya bersama dengan rekan-rekan saya. Persilakan. Perkenalkan, nama saya Anggun Andrea Putri. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan makalah mengenai kopi kenangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk pemateri pertama Albida Irwanda Aulia untuk memaparkan materi. Bab 1 itu ada pendahuluan. Nama dan alamat perusahaan. Nama perusahaan PT Bumi Kerka Boga Kopi Kenangan. Alamat perusahaan Ruko Serang, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Serang, Banten, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten 42117. Nama dan alamat penanggung jawab. Nama pemilik Edward Tirtanata dan James Prananto. Alamat pemilik Bandung, Indonesia. Nomor telepon 021489883263. Legalitas usaha ada NIB, NPWP, sertifikasi halal, izin lokasi operasional kawasan Ruko Serang. Informasi tentang bisnis yang dilaksanakan. Kopi kenangan didirikan oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Khairunisa pada tahun 2017. Edward bercerita bahwa ia berawalnya berbisnis batubara bersama ayahnya, tetapi sulit sekali dan merugi. Oleh karena itu, Edward memilih bisnis teh bernama Lewis dan Carroll karena ia merasa produk dan kedai kopi sudah banyak di Indonesia. Namun, Edward akhirnya sadar bahwa ia salah strategi sehingga ia memutuskan untuk berpindah haluan ke bisnis kedai kopi. Perusahaan ini, Kopi Kenangan Mantan, adalah kopi susu gula aren, jenis kopi susu yang menggunakan susu segar alih-alih susu kental manis dicampur dengan gula aren. Pada hari pertama pembukaan kedai pertama Kopi Kenangan di daerah Kuningan, mereka berhasil menjual 700 gelas kopi saja. Pada tanggal 27 April 2022, Kopi Kenangan meraih penghargaan muri dalam kategori pembukaan gerai kopi terbanyak dalam satu minggu setelah mereka membuka 26 kedai di 13 kota berbeda antara tanggal 18 dan 24 April 2022. Pada tahun 2018, Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan dari Alpha JWC sebesar 121 miliar. Adapun investor baru pada pendanaan Kopi Kenangan termasuk B Capital, Horizon Ventures, Verlivenvest, Kunlun, Sofina, serta investor pendanaan awal Kopi Kenangan yang kembali ikut serta dalam pendanaan seri B Alpha JWC. Hal ini disusul dengan cabang pertama di Singapura yang diresmikan pada bulan September 2023 dan Filipina pada bulan Oktober 2024 dengan rencana perluasan ke India pada awal tahun 2025. Di luar Indonesia, Kopi Kenangan dipasarkan dengan nama Kenangan Kopi. Selanjutnya ada bab 2, pembahasan latar belakang. Perkembangan industri kopi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kopi tidak lagi dipandang hanya sebagai minuman pelepas kantuk, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban, khususnya kalangan mahasiswa, pekerja kantoran, dan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan analisis studi kelayakan bisnis untuk menilai apakah usaha Kopi Kenangan layak dijalankan dan dikembangkan dalam jangka panjang. Tujuan usahanya, pendirian usaha Kopi Kenangan bertujuan untuk menyediakan produk minuman kopi, non-kopi yang berkualitas dengan cita rasa yang konsisten
bagi masyarakat. Selain itu, usaha kopi kenangan bertujuan untuk membangun dan memperkuat posisi brand kopi lokal agar mampu bersaing dengan merek kopi internasional. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha kopi kenangan layak dijalankan dan dikembangkan dalam jangka panjang. Selanjutnya, manfaat. Pendirian usaha kopi kenangan memberikan manfaat ekonomi berupa peluang usaha yang menguntungkan serta meningkatkan perputaran ekonomi di kawasan usaha. Selain itu, kopi kenangan memberi manfaat sosial dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar seperti barista dan kasir. Visi dan misinya itu, visi menjadi bisnis makanan dan minuman kekinian di Indonesia dan Asia Tenggara melalui produk berkualitas tinggi yang terjangkau. Misinya ekspansi global, pendekatan neo retail, inovasi dan kualitas. Lokasinya itu di Ruko Serang Jalan Jenderal Ahmad Yani, Serang, Banten, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Nomornya 42117. Ruangan atau tempat yang dibutuhkan: area kasir dan pemasaran, area bar atau dapur, gudang penyimpanan, area tunggu, area staf, dan fasilitas pendukung. Baik, terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya. Selanjutnya untuk pemateri kedua akan disampaikan oleh Bu Nomelia Putri. Padanya bersama. Selanjutnya di bab 3 yaitu analisis industri, perspektif usaha masa depan. Prospek usaha kopi kenangan di masa depan masih sangat menjanjikan. Hal ini didukung oleh meningkatnya konsumsi kopi masyarakat, terutama di kalangan anak muda dan pekerja yang menjadikan kopi sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Kopi kenangan memiliki beberapa keunggulan dapat menjadi modal dalam menghadapi persaingan seperti penggunaan bahan baku lokal berkualitas, harga yang terjangkau, inovasi menu yang sesuai dengan selera konsumen, serta strategi pemasaran digital yang aktif melalui media sosial. Selanjutnya ada analisis persaingan. Industri kopi di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi karena semakin banyak merek kopi lokal maupun internasional yang menawarkan produk dengan kualitas dan harga yang beragam. Kopi kenangan juga mampu bersaing dengan menawarkan produk berkualitas menggunakan bahan baku lokal seperti biji kopi Indonesia dan gula aren dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan coffee shop premium. Selanjutnya ada segmentasi pasar yang akan dimasuki. Yang pertama ada segmentasi demografis, yang kedua segmentasi geografis dan segmentasi psikografis. Selanjutnya ada segmentasi perilaku. Kopi kenangan menargetkan konsumen yang memiliki kebiasaan membeli kopi secara rutin, baik menemani aktivitas bekerja, belajar, maupun bersantai. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan, yaitu produk utama yang dihasilkan oleh kopi. Kopi kenangan adalah berbagai minuman kopi dan kopi yang dibuat menggunakan bahan baku kualitas dengan harga yang terjangkau. Adapun produk yang ditawarkan meliputi yang pertama ada minuman kopi susu, yang kedua ada minuman espresso, minuman non-kopi, dan minuman musiman. Yang terakhir ada makanan pendampingnya juga. Selain itu, kopi kenangan juga menyediakan layanan pemesanan melalui aplikasi, layanan pesan antar, pembayaran digital, serta berbagai produk dan program loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada ruang lingkup usaha. Ruang lingkup usaha kopi kenangan bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya penyediaan minuman kopi dan non-kopi siap saji. Selain itu, usaha ini juga meliputi pengembangan produk baru, kegiatan pemasaran kerja, kerjasama dengan pemasok bahan baku, serta layanan pesan antar melalui berbagai aplikasi. Selanjutnya ada personalia dan perlengkapan kantor. Di antara lain yang pertama ada store manager, yang kedua ada supervisor, yang ketiga barista, kasir, yang kelima ada fresh store, yang keenam ada bagian gudang dan logistik, yang terakhir ada bagian pemasaran dan marketing. Di perlengkapan juga yang dibutuhkan dalam operasi kopi kenangan antara lain yaitu ada mesin espressonya, mesin blendernya,
pelanggan, komputer atau tablet, wifi dan jaringan, peralatan kebersihan dan perlengkapan barista. Dan selanjutnya ada proses produksi. Dalam usaha minuman kopi, proses produksi dimulai dari pengolahan bahan baku hingga produksi yang saji kepada pelanggan. Kopi kenangan adalah adapun tahapan proses produksinya itu sebagai berikut. Yang pertama ada pemilihan bahan baku, persiapan bahan, pembuatan minuman, quality control, pengemasan produk, penyajian atau pengiriman, dan yang terakhir ada pemulangan dan evaluasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga, yaitu Reva Amelia Putri. Kepadanya silakan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber produk atau bahan. Bahan baku yang digunakan kopi kenangan berasal dari pemasok terpercaya dengan menggunakan kualitas dan penggunaan produk lokal. Adapun sumber produk atau bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biji kopi lokal, susu segar, gula aren, bahan pendukung, kemasan produk, peralatan produksi, sistem digital dan aplikasi. Selanjutnya yaitu penetapan harga. Penetapan harga produk kopi kenangan dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi, bahan baku, biaya operasional, kondisi pasar, serta tingkat persaingan dengan merek kopi lainnya. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan perubahan harga bahan. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan perubahan harga bahan baku seperti biji kopi, susu, dan gula aren serta daya beli konsumen dalam menentukan harga jual. Kopi kenangan berkomitmen menetapkan harga yang kompetitif, terjangkau, dan sesuai dengan kualitas produk serta pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan distribusi. Pelaksanaan distribusi pada kopi kenangan merupakan proses penyaluran produk hingga sampai kepada pelanggan. Distribusi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, pengadaan bahan baku. Bahan baku diperoleh dari pemasok yang telah bekerja sama dengan perusahaan. Kedua yaitu proses produksi. Yang ketiga yaitu pengemasan produk. Yang keempat penjualan di gerai. Yang kelima penjualan melalui aplikasi. Yang keenam produk diterima pelanggan. Selanjutnya yaitu strategi promosi yang akan dilakukan. Strategi promosi kopi kenangan dilakukan dengan memanfaatkan media digital seperti berbagai program pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook. Yang kedua yaitu membuat konten digital yang menarik seperti video, foto produk, dan informasi mengenai menu baru. Yang ketiga memberikan promo, diskon, cashback, atau paket bundling pada momen tertentu untuk menarik minat pelanggan. Yang keempat bekerja sama dengan platform layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood, dan Seafood. Yang kelima menyediakan program loyalitas pelanggan melalui aplikasi kopi kenangan seperti pemberian poin atau voucher. Yang keenam yaitu berkolaborasi dengan influencer, content creator, atau brand lainnya. Terakhir yaitu mengadakan promosi pada hari besar, peluncuran menu baru, dan event tertentu. Selanjutnya yaitu job description. Yang pertama yaitu store manager, yang kedua supervisor, yang ketiga barista, yang keempat kasir, yang kelima roaster, yang keenam bagian gudang dan logistik, yang terakhir itu bagian pemasaran. Selanjutnya latar belakang tim manajemen. Tim manajemen kopi kenangan terdiri dari individu yang memiliki pelanggan dan kemampuan di bidang manajemen, operasional, pemasaran, serta pelayanan pelanggan. Manajemen kopi kenangan berfokus pada peningkatan kualitas produk, pelayanan inovasi, serta pengembangan bisnis agar mampu bersaing di industri minuman kopi. Selanjutnya itu kelemahan usaha. Baik, terima kasih kepada
banyak diminati, usaha ini tetap memiliki beberapa kelemahan. Persaingan bisnis kopi semakin ketat, membuat perusahaan harus terus berinovasi agar ditampilkan aman pelanggan. Selanjutnya ada gambaran usaha saat ini. Saat ini, Kopi Kenangan telah berkembang menjadi salah satu jaringan kedai kopi terbesar di Indonesia dengan bentuk gerai yang terbesar di berbagai kota. Selanjutnya ada sumber-sumber permodalan. Modal usaha Kopi Kenangan diperoleh dari modal sendiri yang berasal dari pemilik usaha. Modal usahanya itu 20 juta. Neraca permodalan perusahaannya ada aktiva dan pasiva. Kasnya itu 5 juta, mesin kopinya 6 juta, blendernya 1 juta, kulkas 3 juta, peralatan pendukung 2 juta, persediaan bahan baku 3 juta, totalnya 20 juta. Pasifanya modal pemiliknya 20 juta. Baik, selanjutnya di sini menjelaskan mengenai analisis titik impas yaitu BEP. Yang pertama keterangannya itu ada harga jual per gelasnya itu senilai 25.000 dan biaya variabelnya per gelasnya 10.000. Biaya tetap per bulannya itu 4.500.000 dan margin kontribusinya 15.000 dan BEP unitnya itu 300 gelas dan BEP rupiahnya itu 7.500.000. Perhitungan BEP-nya itu yang pertama ada BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual dan dikurangi dengan biaya variabel yang dimana nilai BEP itu 4.500.000 dan harga jualnya itu senilai 25.000 dan dikurangi dengan 10.000 biaya variabelnya. Selanjutnya BEP-nya itu senilai 4.500.000 itu turun dan dibagi dengan 25.000 dan dikurangi 10.000 senilai 15.000 dan untuk totalnya 300 gelas. Jadi usaha harus menjual minimal 300 gelas per bulan untuk mencapai titik impas tidak untung dan tidak rugi. BEP itu 300 gelas dikali dengan 25.000 senilai dengan 7.500.000. Selanjutnya di sini ada perencanaan laba rugi. Laporan laba rugi bulanan. Keterangannya itu ada penjualan senilai 15 juta, harga pokok penjualannya 4 juta, laba kotornya ada gaji karyawan senilai 3 juta, listrik dan airnya itu 500 dan promosi 500, transportasinya 300, biaya lain-lainnya 700, total biaya operasionalnya itu 5 juta, laba bersihnya itu senilai 6 juta. Nah, di sini menjelaskan beberapa struktur perusahaan, organisasinya ada yang pertama direktur utamanya, dan yang kedua ada manajer operasionalnya, ketiga ada manajer wilayah store manager, dan supervisornya, dan barista atau kasir, dan outletnya. Nah, di sini juga ada beberapa gambar menu dan harganya yang sudah tertera di gambar tersebut. Baik, selanjutnya ada bagian penutup ya. Di sini bagian penutup itu ada kesimpulannya. Yang pertama itu ada berdasarkan hasil penyusunan proposal ini, usaha ini dapat disimpulkan bahwa Kopi Kenangan merupakan perusahaan yang memiliki prospek bisnis yang baik di industri minum kopi Indonesia dengan mengusung konsep kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau. Perusahaan mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat, khususnya generasi muda dan pekerja. Strategi pemasaran yang memanfaatkan media digital, layanan pemesanan online, serta inovasi produk secara berkelanjutan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu juga sistem operasional yang terstrukturnya ada sumber daya manusia yang kompeten, serta pelayanan yang baik turut mendukung keberhasilan usaha dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggannya. Meskipun demikian, perusahaan juga menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan bisnis yang semakin ketat, perubahan harga bahan baku, serta perubahan tren dan preferensi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dari inovasi secara berkelanjutan agar
terakhir ada melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi pemasarannya, operasionalnya, dan pelayanan sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasarnya. Dengan penerapan strategi ini yang tepat, diharapkan kopi kenangan dapat terus berkembang, meningkatkan daya saing, serta mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan kopi tingkat terkemuka di Indonesia.